Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-40. Kitab Yehezkiel pasal 40, penglihatan tentang zaman baru dengan perikop pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran suci yang baru dan bait suci yang baru. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dalam tahun ke-25, sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14, sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu, di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku dibawanya. Dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh. Dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel." Lihat, di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu. Dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta. Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur dan menaiki tangganya. Ia mengukur ambang dari pintu gerbang itu 1 tongkat lebarnya. Kemudian ia mengukur kamar jaga, panjangnya 1 tongkat dan lebarnya 1 tongkat. Dan jarak antara 2 kamar jaga adalah 5 hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah 1 tongkat. Kemudian ia mengukur balai gerbang itu 8 hasta, dan tiang temboknya 2 hasta, dan balai itu ada di sebelah dalam. Mengenai kamar-kamar jaga yang di pintu gerbang sebelah timur itu, ada 3 kamar pada tiap sisi.
Ketiga-tiganya sama ukurannya, dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. Lalu ia mengukur lubang pintu gerbang itu. Lebarnya sebelah dalam adalah 10 hasta, dan lebarnya sebelah luar 13 hasta. Di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan yang berukuran 1 hasta, dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain. Dan ukuran kamar jaga itu adalah 6 hasta pada kedua belah pihak. Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar jaga yang satu sampai dinding belakang kamar jaga yang lain, melalui kedua pintu sekatan itu. Lebarnya 25 hasta. Ia mengukur juga balai gerbang itu 20 hasta, dan sekeliling balai gerbang itu adalah pelataran. Dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam 50 hasta. Pada sekeliling pintu gerbang itu, di bagian dalam ada jendela-jendela dengan bidai, yaitu di kamar-kamar jaga dan pada tiang-tiang tembok, dan begitu juga pada balai gerbang. Dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon kurma. Lalu dibawanya aku ke pelataran luar. Sungguh, sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik yang jumlahnya 30. Dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebuah lantai batu. Dan lantai batu itu ada di samping pintu-pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah. Kemudian ia mengukur lebar pelataran itu dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam 100 hasta. Lalu ia berjalan di depanku menuju ke utara. Dan sungguh, ada pintu gerbang yang menghadap ke utara, yang termasuk pelataran luar. Ia mengukur panjang dan lebarnya. Kamar jaganya 3 sebelah menyebelah. Tiang-tiang tembok dan balai gerbangnya adalah seukuran dengan pintu gerbang pertama. 50 hasta panjangnya dan lebarnya 25 hasta. Jendela-jendelanya, balai gerbangnya dan gambar-gambar pohon kurmanya seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 7 tingkat, dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara, sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang 100 hasta. Kemudian ia membawa aku menuju selatan. Sungguh, ada sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan. Ia mengukur kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya. Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu
dan balai gerbangnya ada jendela-jendela yang sama dengan yang lain-lain. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Tangga ke situ adalah 7 tingkat dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Pada pintu gerbang itu juga di tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma, 1 batang di sebelah sini dan 1 batang di sebelah sana. Di bagian selatan pelataran dalam ada juga pintu gerbang. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang di bagian selatan 100 hasta. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan, dan ia mengukur pintu gerbang itu. Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling di pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Sekelilingnya ada balai-balai gerbang, panjangnya 25 hasta dan lebarnya 5 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Lalu dibawanya aku ke sebelah timur pelataran dalam, dan ia mengukur pintu gerbang yang di situ, dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma. Sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Kemudian dibawanya aku ke pintu gerbang utara, dan ia mengukurnya, dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain, dan sekelilingnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta, dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma. Sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Ada juga sebuah bilik yang pintunya di balai gerbang, dan di sana orang membasuh korban bakaran. Dalam balai gerbang itu ada 2 meja sebelah sini dan 2 meja sebelah sana. Tempat menyembelih korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Di samping kiri balai gerbang, di sebelah luar, ada 2 meja.
Dan di samping kanan balai gerbang itu juga 2 meja. Jadi, di pintu gerbang itu ada 4 meja sebelah sini dan 4 meja sebelah sana. Semuanya 8 meja di situ untuk tempat menyembelih korban. Ada juga 4 meja lagi untuk korban bakaran yang diperbuat dari batu pahat. Panjangnya 1,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1 hasta. Di sana diletakkan perkakas-perkakas untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan. Sekeliling ruangan itu dipakukan gantungan-gantungan yang panjangnya setapak tangan. Dan di atas meja-meja itu diletakkan daging korban. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam. Sungguh, di sana ada 2 bilik, yaitu satu di samping pintu gerbang utara, dan mukanya menghadap ke selatan. Satu lagi di samping pintu gerbang selatan, dan mukanya menghadap ke utara. Ia berkata kepadaku, Bilik ini, yang mukanya menghadap ke selatan, adalah bagi imam-imam yang bertugas di bait suci. Dan bilik yang mukanya menghadap ke utara, adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah. Mereka ini adalah Bani Zadok, dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Lalu ia mengukur pelataran dalam. Itu suatu 4 persegi, yang panjangnya 100 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mezbah ada di hadapan bait suci. Lalu dibawanya aku ke balai bait suci, dan ia mengukur tiang-tiang temboknya. Tebalnya 5 hasta yang sebelah sini, dan 5 hasta yang sebelah sana. Lebar pintu itu 14 hasta, dan dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. Panjang balai bait suci itu adalah 20 hasta, dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat, dan dekat kedua tiang tembok itu ada 2 tiang, satu sebelah sini dan satu sebelah sana. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Yehezkiel Fasal yang ke-40. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang semuanya dipulihkan dan dijadikan baru berdasarkan ayat panduan perenungan, terang besar Alkitab Yehezkiel 40 ayat 1b sampai ayat yang ketiga dan ayat yang ke-48 dengan bunyi nas. Pada hari itu juga, kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu, di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku dibawanya. Dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur. Dan ia berdiri di pintu gerbang. Lalu dibawanya aku ke balai bait suci, dan ia mengukur tiang-tiang temboknya, tebalnya 5 hasta yang sebelah sini, dan 5 hasta yang sebelah sana. Lebar pintu itu 14 hasta dan dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Fasal yang ke-40 kitab Yehezkiel menjelaskan secara rinci
bangunan dan layanan dari bait suci yang diperbaharui, dan tata letak kota dan tanah baru di Israel yang telah dipulihkan. Saat penglihatan itu dimulai, beberapa masalah pengantar utama pun disebutkan. Penglihatan itu datang pada hari pendamaian yang jika dihitung dengan penanggalan kita, jatuh pada tanggal 22 Oktober 573 sebelum Masehi, yang juga mendekati akhir dari pelayanan Nabi Yehezkiel. Pada hari itu, menurut tradisi Yahudi, tempat suci itu dibersihkan. Selain pembersihan tempat kudus, penglihatan yang kuat dari bait suci yang baru dan yang telah diperbaiki diberikan. Ketika Yehezkiel menerima penglihatan itu, ia didesak untuk memperhatikan dan memusatkan pikirannya secara detail pada penglihatan itu, karena tugasnya adalah melaporkan semua yang dilihatnya kepada orang-orang Israel. Mengapa? Ya, karena selama penawanan di Babylon dan jauh dari Yerusalem dan bait suci yang mereka cintai, orang Israel perlu diilhami oleh harapan. Mereka perlu mendengar dan melihat gambaran yang jelas tentang apa yang Tuhan ingin lakukan di masa depan untuk mereka. Dan bagi kita, saat kita melihat situasi kita sendiri di dunia yang penuh dengan dosa ini, kita juga perlu membiarkan Tuhan menginspirasi kita dengan pandangan tentang masa depan, yaitu sorga dan dunia baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk itu, melalui terang pewahyuan ilahi kepada hambanya, masa depan yang indah itu disingkapkan. Heaven, halaman 133 alinea pertama sampai halaman 135 alinea pertama menjelaskan tentang bumi yang diperbaharui. Bumi menjadi baru, lebih mulia dari yang dapat kita bayangkan. Singa yang kita takuti di sini akan berbaring bersama anak domba. Dan segala sesuatu di bumi baru akan damai dan harmonis. Pepohonan di bumi baru juga berdiri tegak dan tinggi tanpa cacat. Sedangkan orang-orang kudus akan memiliki mahkota kemuliaan di atas kepala mereka dengan kecapi emas di tangan mereka. Mereka akan bermain di atas kecapi emas itu dan menyanyikan cinta yang menebus dan membuat melodi bagi Tuhan. Pencobaan dan penderitaan mereka sebelumnya di dunia ini akan dilupakan dan hilang di tengah kemuliaan bumi baru. Biarlah semua yang indah di rumah duniawi kita mengingatkan kita pada sungai kristal dan ladang hijau, pepohonan yang melambai dan air mancur hidup, kota yang bersinar dan penyanyi berjubah putih, rumah surgawi kita. Keindahan dunia baru yang tidak dapat dilukiskan oleh seniman manapun. Gambar yang tidak ada lidah fana yang dapat menggambarkannya. Biarkan imajinasi kita menggambarkan rumah orang-orang yang diselamatkan, dan ingatlah bahwa itu akan lebih mulia daripada yang dapat digambarkan oleh imajinasi kita yang paling cemerlang sekalipun. Tapi ketakutan untuk menjadikan warisan masa depan ini nampaknya terlalu material, dan inilah yang telah membuat banyak orang menjauhi kebenaran yang menuntun kita untuk melihatnya sebagai rumah kita. Namun Kristus meyakinkan dan memberi jaminan kepada para muridnya bahwa ia pergi untuk mempersiapkan rumah megah itu bagi mereka di rumah Bapa. Oleh karena itu, setiap mereka yang menerima ajaran firman Tuhan, jangan mengabaikan tentang kediaman surgawi itu. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah hal-hal yang telah disiapkan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Oh, bahasa manusia tidak akan cukup untuk menggambarkan pahala orang benar. Karena itu, hanya akan diketahui oleh mereka yang melihatnya. Tidak ada pikiran yang terbatas yang dapat memahami kemuliaan Firdaus Allah. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, pena ilham melanjutkan Taman Eden tetap ada di bumi lama setelah manusia menjadi terasing dari jalannya yang menyenangkan. Ras yang telah jatuh telah lama hanya diizinkan untuk memandang rumah bagi orang yang tidak bersalah. Pintu masuk mereka ke sana dibatasi oleh malaikat penjaga. Di gerbang sorga yang dijaga oleh kerup, kemuliaan ilahi dinyatakan.
datanglah Adam dan anak-anaknya untuk menyembah Tuhan. Di sini mereka memperbarui kaul ketaatan mereka pada hukum yang pelanggarannya telah mengusir mereka dari Eden. Dan ketika gelombang kejahatan menyebar ke seluruh dunia, dan kejahatan manusia menentukan kehancuran mereka dengan air bah, tangan yang telah menciptakan Eden itu menariknya dari bumi. Tapi dalam pemulihan terakhir, ketika akan ada langit baru dan bumi baru, Wahyu 21 ayat 1, ini semua akan dipulihkan dengan hiasan yang lebih indah, lebih daripada awal mulanya. Kemudian mereka yang telah menuruti perintah-perintah Allah akan menghirup kekuatan abadi di bawah pohon kehidupan. Dan melalui zaman yang tak berkesudahan, penduduk dunia tanpa dosa itu akan melihat di taman kesenangan itu sebuah contoh dari karya sempurna ciptaan Tuhan yang tidak tersentuh oleh kutukan dosa. Sebuah contoh dari apa yang akan terjadi di seluruh bumi jika manusia tetap memenuhi rencana agung pencipta. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, sahabat-sahabatku, tentunya semua kita pasti rindu untuk masuk sorga dan tinggal di dunia baru. Karena itu, penuhilah syarat-syaratnya, yakni belajarlah hidup kudus, karena Allah yang memiliki sorga dan yang akan memperbaharui bumi ini adalah kudus. Dan selagi masih ada kesempatan, berikanlah tubuh kita supaya dikuasai oleh Roh Kudus, karena tubuh adalah bait suci yang harus diperbaharui sebelum kita masuk ke kota suci dan hidup di dunia baru bersama Tuhan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Sucikan hatimu di dalam doa, carilah Tuhanmu dalam sabdanya, tunjukkanlah kasih, tolong yang lemah, minta berkat Yesus dalam hidupmu. Sucikan hatimu selagi di dunia, gunakan waktumu bersama Tuhan, pandanglah padanya, biru kasih-Nya, buangkan segala dosa, cari rahmat-Nya. Sucikan hatimu, badan dan jiwa, setia dan menurut pada sabdanya.